Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah. Mari kita hadirkan diri seutuhnya di hadapannya. Tarik napas perlahan, hembuskan dengan lembut, dan biarkan hatimu tenang sejenak. Ingatlah, setiap detik yang kita jalani adalah karunia. Setiap nafas yang kita hirup adalah titipan. Dan setiap getaran hati yang merindukannya adalah tanda bahwa cahaya Allah tidak pernah pergi dari dalam dirimu. Hari ini kita akan berjalan bersama, menyingkap rahasia yang bisa menuntun jiwa kita semakin dekat kepada Sang Pemilik hidup. Sebelum kita mulai, coba tuliskan di kolom komentar, doa apa yang paling sering engkau panjatkan kepada Allah. Siapa tahu, doa itu juga menjadi jalan bagi orang lain untuk menemukan cahayanya. Mari kita melangkah bersama dengan hati yang ikhlas dan jiwa yang lapang. Bab 1. Awal cahaya ruhani. Saudaraku yang sedang mendengarkan, setiap perjalanan ruhani selalu dimulai dengan sebuah getaran halus di dalam hati. Getaran itu seringkali hadir sebagai kegelisahan yang tak bisa dijelaskan, seolah ada sesuatu yang hilang dari hidup kita. Kita memiliki harta, kita menikmati kesenangan dunia, namun di lubuk hati yang terdalam ada ruang kosong yang terus berteriak meminta diisi. Itulah tanda pertama bahwa cahaya ruhani mulai mengetuk pintu jiwa kita. Ia tidak hadir dengan teriakan, melainkan dengan bisikan lembut yang hanya bisa didengar oleh hati yang tenang. Saat engkau merasa gelisah tanpa sebab, saat engkau merindukan sesuatu yang tidak tampak, sesungguhnya itu adalah undangan dari Allah. Undangan untuk memasuki jalan cahaya yang penuh rahasia. Awal dari cahaya ruhani seringkali samar, seperti sinar bulan yang lembut menembus jendela di malam gelap. Ia tidak menyilaukan, tidak mengagetkan, melainkan menenangkan. Para sufi selalu mengingatkan bahwa cahaya ini bukan datang dari kehebatan akal atau banyaknya ilmu, melainkan dari ketulusan hati yang bersujud kepada Allah. Seperti tanah yang tandus tidak akan pernah menumbuhkan bunga, hati yang keras juga tidak akan memantulkan cahaya. Karena itu, awal perjalanan ini selalu diawali dengan kerendahan hati, mengakui kelemahan, menerima bahwa kita hanyalah hamba, dan meyakini bahwa hanya Allah yang mampu menerangi jiwa kita. Dari sikap itu, cahaya pertama akan mulai menampakkan dirinya, meski masih samar-samar. Namun, jangan salah paham, kehadiran cahaya ruhani tidak selalu langsung menghadirkan ketenangan. Terkadang ia datang justru dalam bentuk ujian, hati yang resah, pikiran yang bingung, atau hidup yang terasa berat. Mengapa demikian? Karena cahaya itu sedang berusaha menyingkirkan kegelapan yang sudah lama bersarang dalam jiwa kita. Bayangkan sebuah ruangan yang lama gelap. Ketika tiba-tiba lilin dinyalakan, debu-debu dan sarang laba-laba mulai terlihat jelas. Begitulah awal cahaya ruhani bekerja. Ia menyingkap kekotoran hati agar kita menyadari betapa kita perlu membersihkan diri. Maka jangan takut bila awal perjalanan terasa sulit, sebab itu tanda bahwa Allah sedang menyiapkan hatimu untuk menerima nur-Nya. Cahaya ruhani di awal perjalanan juga sering membuat seorang salik, penempuh jalan Allah, menjadi rindu tanpa arah. Rindu yang tidak tertuju pada manusia, tidak pada benda, bahkan tidak pada dunia. Rindu itu hanya bisa terobati ketika hati menyebut nama Allah, ketika lidah bergetar dengan zikir, atau ketika air mata jatuh di malam hening. Inilah yang disebut para sufi sebagai futuh, yaitu terbukanya gerbang nur untuk pertama kali. Saat itu, seorang hamba mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih indah daripada sekadar dunia, sesuatu yang jauh lebih damai daripada segala kenikmatan fana. Itulah cahaya ruhani yang perlahan-lahan mengalir, mengikat jiwa kita dengan kasih sayang ilahi. Maka, wahai saudaraku, jika hari ini engkau mendengar suara halus di dalam hatimu, jangan abaikan. Jika engkau merasa hidup ini kosong, meski penuh dengan kesenangan, jangan kira itu kebetulan. Itu adalah panggilan dari Allah. Ia sedang mengetuk pintu jiwamu, mengajakmu untuk melangkah ke dalam perjalanan cahaya. Awal cahaya ruhani adalah tanda bahwa engkau telah dipilih. Jangan ragu, jangan menunda, dan jangan menutup diri. Bukalah hatimu, bersihkan ia dengan zikir dan doa,
lalu biarkan cahaya itu masuk. Sebab dari percikan kecil itulah kelak hidupmu akan dipenuhi dengan nur yang abadi, nur yang menuntunmu pulang ke hadiratnya. Bab 2. Hati sebagai cermin cahaya. Saudaraku, para sufi selalu mengajarkan bahwa hati manusia bagaikan sebuah cermin. Bila cermin itu bening, ia akan memantulkan cahaya dengan sempurna. Namun bila ia dipenuhi debu, karat, dan noda, maka cahaya yang jatuh padanya tidak akan tampak. Begitu pula hati kita. Bila ia kotor karena iri, dengki, cinta dunia, dan kesombongan, maka cahaya ruhani yang turun dari Allah tidak akan mampu masuk ke dalamnya. Karena itu, perjalanan menuju nur selalu dimulai dari membersihkan hati. Bukan sekadar membersihkan lahiriah, tetapi menyingkirkan segala sifat yang membuat jiwa menjadi berat, agar hati kembali jernih sebagaimana ia diciptakan. Hati yang bersih adalah hati yang mampu merasakan. Ia tidak buta oleh dunia dan tidak tuli oleh bisikan kebenaran. Sebab sejatinya Allah sudah meniupkan cahaya ruhani ke dalam hati setiap insan sejak awal penciptaan. Hanya saja banyak yang menutupinya dengan kabut nafsu. Para sufi berkata, jika engkau ingin melihat wajah Allah, maka bersihkanlah hatimu, karena ia tidak pernah jauh, hanya engkau yang menutup mata. Begitu dalam makna kalimat ini, ia menyadarkan kita bahwa bukan Allah yang meninggalkan hambanya, melainkan hati kitalah yang berbalik arah, menutup diri dari cahayanya. Membersihkan hati bukanlah perkara mudah. Ia bukan sekadar ritual, bukan hanya doa di lisan, melainkan perjuangan terus-menerus. Setiap kali marah muncul, hati ternodai. Setiap kali iri tumbuh, hati kembali gelap. Maka zikir dan taubat menjadi sapu yang membersihkan debu itu. Zikir melunakkan hati, taubat mengangkat beban dosa, dan rasa syukur menyalakan percikan nur di dalamnya. Bila hal-hal ini terus dilatih, hati perlahan kembali bening, cerminnya kembali berkilau, dan cahaya ruhani mulai memantul dengan indah ke seluruh kehidupan kita. Saudaraku, ketika hati sudah jernih, engkau akan merasakan kehadiran Allah di setiap nafasmu. Bukan dengan penglihatan mata, melainkan dengan penglihatan batin. Setiap langkah terasa dituntun, setiap keputusan terasa dipenuhi ketenangan. Inilah yang dimaksud dengan qalbun salim, hati yang selamat, yang menjadi syarat bagi seorang hamba untuk sampai kepada Tuhannya. Para sufi meyakini, hati yang jernih adalah rumah cahaya. Maka barang siapa ingin dekat dengan Allah, hendaklah ia menjadikan hatinya layak untuk menjadi tempat singgah nurnya. Karena itu, jagalah hatimu dengan sepenuh jiwa. Jangan biarkan ia dipenuhi racun dunia. Jangan biarkan ia terikat pada kebencian dan dendam. Jadikan zikir sebagai nafasmu, jadikan doa sebagai penopangmu, jadikan kesabaran sebagai pakaianmu. Sebab ketika hati telah menjadi cermin yang jernih, cahaya ruhani akan memantul tanpa terhalang. Dan dari cermin itu, bukan hanya engkau yang akan melihat nur, tetapi orang-orang di sekitarmu pun akan merasakan kehangatan cahaya itu dari perilaku, tutur kata, dan kelembutanmu. Itulah tanda hati yang sudah bercahaya, hati yang menjadi cermin bagi nur ilahi. Bab 3. Zikir sebagai pintu nur. Saudaraku, para sufi meyakini bahwa zikir adalah kunci yang membuka pintu hati menuju cahaya ruhani. Zikir bukanlah sekadar ucapan yang berulang di bibir, bukan pula hanya sebuah ritual yang dilakukan karena kebiasaan. Zikir sejati adalah getaran jiwa yang memanggil nama Allah dengan penuh cinta, penuh kerinduan, dan penuh kesadaran bahwa hanya Dialah tempat kita kembali. Setiap kali seorang hamba menyebut nama Allah dengan hati yang hadir, sesungguhnya ia sedang mengetuk pintu nur yang tersembunyi di dalam dirinya sendiri. Dan bila ketukan itu tulus, maka pintu akan terbuka dan cahaya ruhani akan masuk perlahan-lahan. Zikir adalah nafas ruhani. Tanpa zikir, jiwa menjadi kering, gersang, dan hampa. Betapa banyak manusia yang hidup dengan tubuh yang sehat, tetapi ruhnya lelah karena tidak pernah disirami zikir. Namun ketika zikir mulai menghiasi hati, maka kehidupan batin itu kembali segar. Seperti tanah kering yang merindukan hujan, hati yang haus akan kembali subur oleh lantunan nama Allah. Itulah sebabnya para sufi senantiasa menjadikan zikir sebagai teman setiap waktu, bukan hanya di lisan, melainkan di hati
di setiap nafas, bahkan dalam diam. Zikir yang semacam ini tidak lagi terikat oleh ruang dan waktu, melainkan menjadi detak kehidupan itu sendiri. Saudaraku, zikir memiliki rahasia yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Seringkali seorang salik yang baru mendalami zikir merasa seolah ada getaran halus di dadanya. Getaran itu bukan sekadar rasa emosional, melainkan percikan nur yang mulai menyalakan dirinya. Semakin ia berzikir, semakin kuat getaran itu, hingga perlahan ia merasa bahwa dirinya bukan lagi yang mengucapkan zikir, melainkan Allah lah yang menuntun lidah dan hatinya untuk terus menyebut namanya. Pada saat itu, zikir tidak lagi menjadi beban, melainkan kebutuhan. Ia bukan lagi sekadar bacaan, tetapi menjadi nyawa yang membuat hati terus hidup. Namun tidak semua zikir menuntun kepada cahaya. Bila zikir hanya berhenti di bibir, tanpa diiringi kesadaran, maka ia hanyalah suara kosong. Para sufi menekankan, zikir yang sejati adalah zikir yang membuat hatimu hadir. Maka ketika lidah menyebut nama Allah, hadirkan hatimu, bayangkan dirimu sedang berdiri di hadapannya. Rasakan bahwa engkau sedang disaksikan oleh Sang Pencipta, Sang Maha Pengasih. Dengan begitu, setiap huruf yang engkau ucapkan akan membawa cahaya, akan menembus hatimu, dan akan membersihkan jiwa dari kegelapan. Inilah pintu nur yang dibuka oleh zikir. Karena itu, wahai saudaraku, jangan pernah bosan berzikir. Jadikan ia sebagai bekalmu dalam perjalanan panjang menuju Allah. Zikir adalah pintu, dan setiap pintu yang engkau ketuk dengan ikhlas pasti akan terbuka. Jika hari ini engkau merasa hatimu gelap, bimbang, atau kehilangan arah, duduklah dengan tenang, sebutlah nama Allah berulang-ulang, dan biarkan nurnya masuk ke dalam jiwa. Maka engkau akan merasakan sebuah cahaya lembut yang menenangkan. Cahaya yang tidak bisa ditukar dengan dunia apapun. Cahaya itulah yang akan membimbingmu dalam setiap langkah, hingga akhirnya engkau menemukan jalan pulang menuju Allah, Sang Cahaya yang abadi. Bab 4. Cahaya dalam kesunyian. Saudaraku, ada rahasia besar yang sering luput dari perhatian manusia, bahwa cahaya ruhani justru lahir di dalam kesunyian. Para sufi sejak dahulu selalu mencari ruang hening, bukan karena mereka membenci dunia, tetapi karena di sanalah suara ilahi lebih jelas terdengar. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, hati kita sering tertutup oleh riuh suara nafsu, ambisi, dan keramaian dunia. Namun ketika seseorang berani masuk ke dalam keheningan, ia mulai mendengar bisikan nur yang lembut, sebuah panggilan yang tidak terdengar oleh telinga, melainkan oleh jiwa yang halus. Kesunyian yang dimaksud para sufi bukanlah kesepian yang menakutkan, melainkan keadaan batin yang bebas dari keramaian hawa nafsu. Seseorang mungkin berada di tengah keramaian kota, namun bila hatinya hening, maka ia tetap bersama Allah. Sebaliknya, ada orang yang duduk sendiri, tetapi hatinya penuh keributan dunia, sehingga ia tetap jauh darinya. Kesunyian sejati adalah ketika hati mampu diam, tenang, dan larut dalam zikir. Dalam kondisi itu, cahaya ruhani akan memancar seperti fajar yang perlahan terbit di ufuk timur. Lembut, hangat, namun pasti menyinari seluruh jiwa. Saudaraku, tidak semua orang berani menghadapi kesunyian. Banyak yang lari darinya karena takut bertemu dengan dirinya sendiri. Kesunyian membuat kita melihat siapa kita sebenarnya, dengan segala kelemahan dan luka yang selama ini kita sembunyikan. Tetapi justru dari sanalah nur akan lahir. Cahaya ruhani hanya bisa menembus hati yang berani, jujur pada dirinya. Para sufi berkata, barang siapa berani masuk ke dalam kesunyian, ia akan menemukan cahaya yang selama ini tersembunyi. Inilah sebabnya mengapa para kekasih Allah sering berlama-lama dalam khalwat, menyendiri hanya untuk merasakan pelukan cahayanya. Kesunyian melatih jiwa untuk kembali pada asalnya. Dalam keheningan, manusia menyadari betapa kecil dirinya, betapa fana dunia ini, dan betapa agung Sang Pencipta. Dari kesadaran itu lahirlah kerendahan hati yang tulus, lahir rasa syukur yang mendalam, dan lahir kekuatan batin yang tidak bisa digoyahkan oleh badai kehidupan. Kesunyian menyalakan nur dalam hati, hingga jiwa tidak lagi gentar menghadapi gelapnya dunia, karena ia sudah memiliki cahaya dari dalam dirinya sendiri. Maka, wahai saudaraku, jangan takut pada kesunyian. Carilah momen di mana engkau bisa berdiam sejenak, menutup mata dari hiruk-pikuk dunia,
dan membuka hati untuk mendengar suara Allah yang lembut. Di sanalah engkau akan menemukan cahaya ruhani yang menenangkan, cahaya yang bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam hatimu sendiri. Dan bila cahaya itu telah lahir, ia akan menjadi temanmu sepanjang hidup, menuntunmu melewati jalan yang sulit, dan menjaga langkahmu hingga sampai ke hadirat ilahi. Bab 5. Nur sebagai jalan makrifat. Saudaraku, cahaya ruhani bukanlah tujuan akhir, melainkan jalan menuju sesuatu yang lebih tinggi, makrifat. Makrifat adalah pengenalan batin yang sejati kepada Allah, bukan sekadar pengetahuan yang tersimpan di kepala. Ilmu bisa dipelajari dari buku, tetapi makrifat hanya bisa dirasakan dengan hati yang diterangi oleh nur ilahi. Tanpa cahaya, ilmu hanya menjadi huruf yang kaku. Tetapi dengan cahaya, ilmu berubah menjadi jalan yang menuntun kita langsung kepada Sang Pencipta. Inilah yang dipahami para sufi, bahwa nur adalah jembatan yang menghubungkan manusia dengan Allah. Nur yang lahir di dalam hati akan menyingkap tabir yang selama ini menutupi pandangan jiwa. Seorang hamba yang hidup tanpa cahaya hanya melihat dunia sebatas bentuk lahiriah, harta, kedudukan, dan kesenangan. Tetapi ketika cahaya ruhani hadir, ia mulai melihat hakikat di balik segalanya. Ia menyadari bahwa segala yang indah di dunia hanyalah pantulan dari keindahan Allah, dan segala cobaan yang menimpa hanyalah jalan untuk mendekatkan dirinya kepada Sang Maha Kuasa. Makrifat membuat hati melihat dunia dengan mata baru, bukan sebagai tempat tinggal selamanya, tetapi sebagai jalan pulang menuju Allah. Saudaraku, perjalanan menuju makrifat tidak terjadi dalam semalam. Ia adalah hasil dari latihan, kesabaran, dan keikhlasan yang panjang. Cahaya rohani menuntun seorang salik untuk menapaki tangga-tangga kerohanian, mulai dari membersihkan hati, memperbanyak zikir, hingga berani menghadapi kesunyian. Setiap langkah membawa cahaya yang lebih terang, dan setiap cahaya menyingkap rahasia yang lebih dalam. Hingga akhirnya, hati mulai mengenal Allah bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui rasa. Rasa dicintai, rasa dilindungi, rasa dipeluk oleh kasih sayangnya yang tak terbatas. Namun para sufi selalu mengingatkan, makrifat adalah anugerah, bukan hasil usaha semata. Kita bisa berjalan sejauh mungkin, beribadah sebanyak mungkin, tetapi cahaya yang menyingkap tabir itu hanyalah pemberian dari Allah. Karena itu tidak ada tempat bagi kesombongan dalam jalan ini. Justru semakin terang cahaya itu, semakin dalam kerendahan hati yang lahir. Seorang yang benar-benar mengenal Allah akan merasa dirinya semakin kecil, semakin hina, dan semakin bergantung kepadanya. Nur membuat dirinya lenyap, dan hanya Allah yang tersisa dalam kesadarannya. Maka, wahai saudaraku, bila engkau merasakan cahaya ruhani dalam hatimu, jagalah ia dengan sepenuh jiwa. Biarkan ia menuntunmu menuju makrifat, agar engkau mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Dan ketika makrifat itu hadir, engkau akan menemukan ketenangan yang tidak bisa diganggu oleh apapun di dunia ini. Sebab engkau telah sampai pada kebenaran sejati, bahwa tidak ada yang lebih dekat kepadamu selain Allah, tidak ada yang lebih indah dari cahayanya, dan tidak ada tujuan yang lebih agung selain menyatu dalam ridhonya. Bab 6. Perjalanan ruh di balik cahaya. Saudaraku, ruh manusia adalah rahasia terbesar yang Allah tiupkan ke dalam jasad. Ruh bukan sekadar hembusan kehidupan, melainkan percikan dari cahaya ilahi yang tidak pernah padam. Dalam setiap diri kita, ada cahaya yang terus memanggil, mengingatkan kita bahwa kita berasal dari Allah, dan kepadanya pula kita akan kembali. Perjalanan ruh adalah perjalanan pulang, sebuah arus yang tidak bisa dibendung oleh apapun. Dunia dengan segala keindahannya hanyalah singgah, sedang hakikat ruh selalu rindu untuk kembali pada sumber cahaya itu. Namun, perjalanan ruh ini seringkali terhalang oleh kabut dunia. Nafsu, kesibukan, dan kelalaian membuat cahaya ruhani tertutup, hingga manusia merasa jauh dari Tuhannya. Sufi mengajarkan, tugas kita adalah membersihkan kabut itu, menyingkap tabir demi tabir, agar ruh bisa kembali bernafas dengan bebas dalam cahaya Allah. Setiap zikir, setiap salat, setiap doa
adalah langkah-langkah yang menuntun ruh untuk menyingkap jalan pulangnya. Dan ketika ruh berjalan di atas cahaya, ia akan menemukan kedamaian yang tak bisa diguncang oleh apapun di luar dirinya. Saudaraku, perjalanan ruh di balik cahaya bukanlah sekadar pengalaman mistis. Ia adalah perubahan hidup. Ruh yang menemukan cahaya akan membuat pemiliknya lebih lembut, lebih peka, dan lebih penuh kasih sayang. Ia tidak lagi melihat manusia dari warna kulit, harta, atau jabatan, tetapi dari pancaran nur yang ada dalam hati mereka. Sebab pada akhirnya yang kekal hanyalah ruh, sedang tubuh hanyalah pakaian sementara. Sufi selalu menasihati, jangan biarkan pakaian menipu pandanganmu, tetapi lihatlah cahaya di baliknya. Ketika ruh berjalan semakin dalam ke arah cahaya, ia mulai memahami rahasia takdir, bahwa setiap peristiwa, baik suka maupun duka, hanyalah bagian dari skenario Allah untuk menuntun kita semakin dekat kepadanya. Ruh yang tercerahkan tidak lagi memberontak terhadap takdir, tetapi menerimanya dengan lapang dada. Ia tahu bahwa di balik setiap kesedihan ada cahaya rahmat, dan di balik setiap ujian ada hikmah yang menuntun hati menuju pemahaman yang lebih dalam. Inilah ketenangan sejati, menerima alur perjalanan ruh dengan ikhlas, karena ia tahu Allah adalah penuntunnya. Dan akhirnya saudaraku, ruh yang berjalan dalam cahaya akan merasakan bahwa hidup ini hanyalah titipan. Ia tidak lagi merasa memiliki apapun, bahkan dirinya sendiri. Semua hanyalah amanah dari Allah yang pada waktunya akan kembali. Maka ia hidup dengan penuh kesadaran, penuh syukur, dan penuh cinta. Perjalanan ruh di balik cahaya bukanlah sekadar menuju akhir, tetapi menuju awal yang sejati. Kembali menyatu dengan Allah dalam keabadian. Dan siapa yang berjalan bersama cahaya tidak akan pernah tersesat di kegelapan. Bab 7. Rahasia zikir sebagai kunci cahaya ruhani. Saudaraku, zikir bukan hanya sekadar mengucapkan nama Allah di bibir, tetapi ia adalah getaran yang menghidupkan kembali cahaya ruhani di dalam diri. Setiap kali lidah mengucapkan lafaz suci, hati dipanggil untuk hadir, jiwa dipanggil untuk terjaga. Sufi mengajarkan bahwa zikir adalah jembatan antara hamba dengan Tuhannya, sebuah cahaya yang menghubungkan bumi dan langit, antara yang fana dan yang abadi. Ketika seorang hamba berzikir dengan sepenuh hati, ia sesungguhnya sedang mengetuk pintu rahasia Allah yang tersembunyi di dalam dirinya sendiri. Zikir adalah penyucian, saudaraku. Ia membersihkan hati dari karat kelalaian, dari debu dosa, dan dari kabut nafsu yang menutupi cahaya nurani. Setiap kali nama Allah dipanggil, seolah ada tetesan cahaya yang turun menenangkan batin, menyingkirkan kegelisahan, dan menyalakan kembali api cinta kepadanya. Maka tak heran para sufi mampu bertahan dalam badai ujian, karena mereka selalu berpegang pada tali zikir yang tidak pernah putus. Bagi mereka, zikir bukan kewajiban semata, tetapi kebutuhan ruhani, laksana air bagi dahaga, laksana nafas bagi kehidupan. Saudaraku, di balik zikir ada rahasia yang halus. Bila zikir hanya berhenti di lidah, ia akan kering, hampa, dan tak memberi pengaruh. Namun bila zikir meresap ke hati, ia akan melahirkan ketenangan. Dan bila ia menembus ruh, ia akan berubah menjadi cahaya yang membimbing setiap langkah hidup. Itulah sebabnya para sufi mengulang-ulang zikir dalam keheningan, bukan untuk jumlah semata, tetapi untuk menembus lapisan jiwa, hingga yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa tidak ada yang wujud kecuali Allah. Zikir adalah kunci yang membuka pintu nur, dan nur itu yang menuntun manusia untuk melihat hakikat segala sesuatu. Dengan cahaya itu, hati bisa membedakan mana yang sejati dan mana yang semu, mana yang membawa kepada Allah dan mana yang menjauhkan darinya. Zikir menajamkan mata batin, sehingga manusia tidak lagi terjebak pada kilau dunia, tetapi mampu melihat rahasia di baliknya. Inilah yang membuat orang-orang yang hidup dalam zikir selalu tampak damai, karena mata batin mereka selalu dipenuhi cahaya Allah. Dan akhirnya, saudaraku, zikir bukan sekadar ibadah, melainkan jalan menuju keabadian. Sufi mengatakan, siapa yang hidup dengan zikir, ia akan mati dengan zikir, dan siapa yang mati dengan zikir, ruhnya akan dipanggil dengan cahaya. Maka, jangan biarkan lidahmu kering tanpa menyebut namanya. Jangan biarkan hatimu kosong tanpa mengingatnya. Karena zikir adalah kehidupan itu sendiri.
Dan ia adalah kunci yang akan membuka pintu-pintu cahaya ruhani, hingga akhirnya kita kembali pulang kepada Allah dengan hati yang tenang. Bab 8. Cahaya cinta ilahi yang menyembuhkan jiwa. Saudaraku, setiap manusia pasti pernah merasa hampa, terluka, atau terjebak dalam gelombang kehidupan yang melelahkan. Namun ketahuilah, ada satu kekuatan yang mampu menyembuhkan semua luka itu. Cinta ilahi. Cinta Allah bukanlah cinta biasa, bukan pula sekadar rasa yang singgah lalu hilang. Ia adalah cahaya yang turun ke dalam jiwa, mengisi ruang-ruang kosong yang tak mampu diisi oleh harta, kedudukan, atau bahkan manusia lain. Cinta itu datang dengan kelembutan, membalut hati yang rapuh, dan menuntun jiwa yang tersesat menuju jalan pulang. Cinta ilahi adalah obat bagi kegelisahan. Ketika hati penuh dengan rasa takut, cemas, dan keraguan, cinta Allah turun bagai embun yang menenangkan. Dalam cintanya, kita belajar bahwa semua yang terjadi bukan kebetulan, melainkan kasih sayangnya yang sedang membimbing kita. Bahkan musibah pun, bila dilihat dengan mata cinta, adalah jalan untuk kembali dekat kepadanya. Karena cinta Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan saat kita lalai, bahkan saat kita lupa. Ia tetap ada, menunggu kita kembali, menunggu kita mengetuk pintunya dengan hati yang rindu. Saudaraku, cinta Allah adalah rahasia yang membuat para sufi rela meninggalkan dunia. Rela menanggung lapar, rela menahan kantuk demi mencari wajahnya. Sebab begitu cinta itu masuk ke dalam dada, seluruh dunia terasa sempit dibandingkan keluasan kasihnya. Mereka tidak lagi bergantung pada pujian atau celaan manusia, karena hati mereka telah dipenuhi cahaya yang tak pernah padam. Inilah cinta yang membebaskan, cinta yang membuat jiwa berdiri tegak meski dunia runtuh sekalipun. Ketahuilah, cinta ilahi itu bukan sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang harus dicari ke langit atau lautan. Ia ada di dalam dirimu, menunggu untuk disadari. Saat engkau menundukkan diri dalam sujud, saat air matamu jatuh dalam doa, saat hatimu bergetar menyebut nama Allah, disitulah cinta ilahi menyala. Ia menyembuhkan luka-luka yang tidak terlihat, menghapus kesedihan yang tidak terucap, dan mengganti segala kekosongan dengan rasa cukup, rasa damai, dan rasa pulang. Dan akhirnya, saudaraku, bila engkau ingin benar-benar merasakan kehidupan, maka hidupkanlah cinta ilahi di dalam hatimu. Biarkan cahaya itu menuntunmu dalam gelap, menguatkanmu dalam badai, dan menenangkanmu dalam keheningan. Karena cinta Allah adalah cahaya yang tidak pernah padam, obat yang tidak pernah gagal, dan pelukan yang selalu menunggu kepulangan hambanya. Siapa yang hidup dalam cintanya, ia tidak akan pernah merasa sendirian lagi. Bab 9. Jalan sunyi para wali dalam menemukan Allah. Saudaraku, para wali Allah tidak menapaki jalan yang ramai dengan tepuk tangan manusia. Mereka justru berjalan di jalan sunyi, jalan yang sepi dari keramaian dunia, namun penuh dengan bisikan rahasia ilahi. Kesunyian bagi mereka bukanlah kesepian, melainkan ruang untuk mendengar suara Allah dalam heningnya hati. Di balik diam yang panjang, ada percakapan jiwa yang mendalam, ada pertemuan rahasia yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang tulus mencarinya. Jalan sunyi ini sering tampak asing bagi manusia biasa, namun justru disitulah para wali menemukan keindahan yang tak bisa dilukiskan kata-kata. Jalan sunyi itu mengajarkan mereka untuk melepaskan ketergantungan pada dunia. Mereka belajar bahwa harta, jabatan, bahkan cinta manusia hanyalah bayangan yang bisa pergi kapan saja. Maka mereka pun mengikat hati hanya pada Allah, sumber segala cinta dan keberadaan. Dalam kesunyian mereka tidak membutuhkan pengakuan manusia, sebab mereka sudah dicukupkan oleh pengakuan dari langit. Hati mereka beristirahat di pelukan Allah, dan dari situlah muncul kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan yang membuat mereka mampu menghadapi dunia dengan ketenangan yang luar biasa. Saudaraku, jalan para wali adalah jalan kerendahan hati. Mereka bisa saja dikenal manusia, bisa saja dimuliakan, namun di dalam batin mereka tetap merasa tiada. Mereka menyadari bahwa segala amal bukanlah karena diri, melainkan karena Allah yang menggerakkan. Maka kesunyian hati mereka bukan hanya karena menjauhi dunia luar, tetapi juga karena jiwa mereka telah tenang dari riuhnya keakuan.
Mereka sudah menyerahkan segalanya kepada Allah, sehingga setiap langkah, setiap nafas, setiap doa, semuanya hanyalah cerminan dari keridhaan ilahi. Dalam kesunyian itulah mereka menemukan cahaya yang tidak bisa dilihat mata biasa. Cahaya yang membuat malam mereka terang meski tanpa pelita. Cahaya yang membuat hati mereka hidup meski jasad letih. Cahaya itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam, dari ruh yang sudah dipenuhi nur ilahi. Maka tidak heran bila kehadiran seorang wali mampu menenangkan hati banyak orang, meski tanpa kata-kata, meski hanya dengan tatapan yang lembut. Karena dalam kesunyian mereka, Allah menitipkan kekuatan yang menggetarkan jiwa manusia lain. Dan saudaraku, jalan sunyi para wali bukanlah jalan yang mudah. Ia penuh ujian, penuh pengorbanan, penuh luka yang hanya diketahui Allah. Namun di ujung jalan itu, ada pertemuan yang sangat indah, pertemuan dengan Sang Kekasih Abadi. Maka, bila engkau merasa asing, bila engkau merasa berjalan sendirian, janganlah takut. Mungkin engkau sedang dituntun Allah melalui jalan sunyi yang sama. Sebab dalam sepi itu, justru ada cahaya yang tidak pernah padam. Cahaya yang menuntun jiwa menuju kebersamaan sejati dengan Allah. Bab 10. Penutup. Cahaya ruhani sebagai jalan pulang. Saudaraku, perjalanan panjang para sufi selalu bermuara pada satu tujuan. Kembali kepada Allah dengan membawa hati yang bercahaya. Semua ilmu, semua zikir, semua pengorbanan, pada akhirnya hanyalah jalan menuju satu hal, kebersatuan dengan Sang Pemilik jiwa. Cahaya ruhani yang mereka temukan bukanlah sekadar pengetahuan, melainkan bekal untuk pulang. Pulang bukan hanya dalam arti akhir hayat, tetapi pulang dalam setiap detik kehidupan ketika hati selalu kembali kepada Allah meski dunia terus bergolak. Itulah makna sejati dari cahaya ruhani, menjadi kompas yang menuntun jiwa agar tidak tersesat. Cahaya ini, saudaraku, bukan sesuatu yang jauh di langit atau tersembunyi di balik gunung. Ia ada di dalam dirimu, bersemayam sejak engkau ditiupkan ruh oleh Allah. Hanya saja, debu dunia sering menutupinya sehingga kita lupa bahwa nur itu ada. Para sufi mengajarkan bahwa dengan zikir, dengan ketulusan, dengan kerendahan hati, debu itu perlahan akan tersapu dan cahaya itu akan kembali bersinar. Maka, jalan pulang sejatinya bukanlah mencari sesuatu yang baru, melainkan mengingat kembali siapa dirimu dan siapa pemilikmu. Saudaraku, jangan kau kira perjalanan ini hanya milik para wali. Cahaya ruhani bukan hanya untuk mereka yang hidup di zaman lampau. Ia juga untukmu, untuk siapapun yang dengan hati tulus mencari Allah. Tidak ada manusia yang terlalu hina untuk dicintai olehnya. Tidak ada hati yang terlalu gelap untuk diterangi oleh cahayanya. Maka jangan putus asa, sebab setiap langkahmu menuju Allah, betapapun kecil, tetap bernilai di sisinya. Dan setiap air mata yang jatuh dalam doa adalah saksi bahwa hatimu masih hidup, masih rindu untuk kembali pulang. Ingatlah saudaraku, pulang kepada Allah bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan sejati. Dunia ini hanyalah tempat singgah, sementara cahaya ruhani adalah bekal yang akan menerangi perjalananmu di alam berikutnya. Maka jangan sia-siakan waktumu dengan mengejar bayangan yang akan hilang. Jagalah hatimu, isi ia dengan zikir, dengan cinta, dengan kerendahan, hingga cahaya itu benar-benar menjadi penuntunmu. Dan ketika tiba waktumu dipanggil pulang, engkau akan pulang bukan dengan takut, tetapi dengan damai, karena cahaya itu telah menuntunmu sepanjang perjalanan. Dan akhirnya, saudaraku yang tercinta, perjalanan kita bersama dalam narasi ini bukan sekadar kata-kata, melainkan undangan untuk membuka hati. Cahaya ruhani itu nyata, dan ia menunggu untuk engkau sadari. Semoga setiap kalimat ini menjadi jalan kecil yang menuntunmu semakin dekat kepada Allah. Ingatlah, kita semua sedang menuju rumah yang sama, rumah keabadian bersama Sang Kekasih. Maka pulanglah dengan hati bercahaya, sebab di sanalah letak kebahagiaan sejati yang tidak akan pernah pudar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang hatinya selalu mencari cahaya, semoga perjalanan ini menambah kedekatanmu dengan Allah. Aku doakan, semoga hatimu selalu dijaga dalam ketenangan, rezekimu dilapangkan, keluargamu diberkahi, dan langkah-langkahmu selalu dituntun menuju ridhanya.
Jangan lupa tinggalkan jejak doa dan harapanmu di kolom komentar agar kita saling mendoakan dalam kebaikan. Sampai jumpa di perjalanan ruhani berikutnya, insya Allah.